Jika suatu hari kamu jatuh cinta pada seseorang yang tak punya apa-apa, apakah hatimu masih akan memilihnya saat dunia menertawakannya? Halo, selamat datang di Rumah Cerita. Tempat di mana kisah sederhana menyimpan luka, cinta, dan pelajaran hidup yang tak terduga. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan pula tentang siapa yang paling kaya. Ini tentang seorang pria yang sengaja terlihat miskin dan seorang perempuan yang memilih mencintai tanpa syarat. Namanya Raka. Di mata dunia, ia hanyalah pria biasa dengan hidup pas-pasan. Datang tanpa harta, tanpa jabatan, bahkan tanpa janji masa depan. Dan aku hanya perempuan sederhana yang percaya bahwa ketulusan lebih mahal dari segalanya. Aku tak tahu bahwa pria yang kucintai diam-diam adalah cucu dari seorang miliarder. Sosok yang sengaja menyembunyikan identitasnya hanya untuk satu hal, menguji ketulusan cinta. Di cerita ini kamu akan melihat penghinaan, keraguan, air mata, dan sebuah kebenaran yang mengubah segalanya dalam 1 detik. Sebelum kisah ini dimulai, tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Dan jangan lupa subscribe channel Rumah Cerita, agar kamu tidak ketinggalan setiap episode yang saling terhubung. Dengarkan sampai akhir, karena terkadang orang yang terlihat paling miskin di mata dunia justru menyimpan rahasia terbesar dalam hidupmu. Mari kita mulai ceritanya. Pria tanpa apa-apa yang datang ke hidupku. Aku bertemu Raka di saat hidupku sedang biasa-biasa saja. Tidak sedang bahagia, tapi juga tidak sepenuhnya hancur. Aku hanya perempuan sederhana yang percaya bahwa hidup harus dijalani dengan sabar, meski seringkali dunia tidak adil. Hari itu hujan turun rintik-rintik. Aku baru saja pulang dari tempat kerja dengan langkah lelah, sepatu basah dan hati yang entah kenapa terasa kosong. Di depan minimarket kecil dekat kosanku, aku melihat seorang pria berdiri canggung di bawah atap sempit. Bajunya sederhana, bahkan terlihat sudah sering dicuci. Rambutnya sedikit basah, wajahnya tenang, tapi matanya sepi. Aku tak tahu kenapa aku berhenti. "Mas, mau berteduh bareng?" Tanyaku spontan. Dia menoleh, terlihat ragu, lalu tersenyum kecil. "Boleh, terima kasih." Namanya Raka. Ia tidak banyak bicara, tapi dari caranya mendengarkan, aku tahu ia bukan pria sembarangan. Saat aku mengeluh tentang kerjaan, ia tidak memotong pembicaraan. Saat aku tertawa kecil karena hal sepele, ia ikut tersenyum. Bukan karena basa-basi, tapi karena benar-benar menikmati momen itu. Kami mulai sering bertemu. Kadang hanya makan bakso di pinggir jalan. Kadang duduk di taman, berbagi cerita tentang hidup yang tidak selalu ramah. Raka selalu jujur sejak awal. "Aku bukan siapa-siapa," katanya suatu malam. "Aku hidup sederhana, gajiku kecil. Aku belum punya apa-apa." Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Aku juga bukan siapa-siapa." Aku pikir cinta memang seharusnya sesederhana itu. Namun sejak aku mengenalkannya ke lingkunganku, semuanya berubah. Teman-temanku mulai bertanya dengan nada meremehkan. "Kerjanya apa? Punya rumah? Orang tuanya siapa?" Dan ketika jawabannya selalu sederhana, mereka mulai tersenyum sinis. "Sayang banget Alia, kamu cantik, pintar, masa sama pria kayak gitu?" Aku membela Raka, selalu. Karena aku melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Cara Raka memperlakukanku dengan hormat. Cara ia menahan egonya. Cara ia tak pernah membiarkanku merasa sendirian. Tapi dunia tidak peduli pada ketulusan. Suatu hari aku mengajaknya ke acara keluarga besarku. Di sana bisikan mulai terdengar.
Tatapan merendahkan semakin nyata. Ibuku berusaha ramah, tapi aku tahu ia khawatir. Pamanku terang-terangan berkata, "Jadi ini calon suamimu. Kerja apa, Nak?" Raka menjawab sopan, "Pekerja biasa, Pak." "Biasa itu artinya miskin?" tanya pamanku sambil tertawa kecil. Aku menggenggam tangan Raka. Aku merasakan jemarinya dingin. Malam itu setelah semua selesai, Raka berkata dengan suara pelan, "Kalau suatu hari kamu lelah, aku akan mengerti." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu selalu bicara seolah aku akan pergi?" Karena Raka tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Ia sedang mengujiku, dan aku sedang berjalan masuk ke ujian terberat dalam hidupku tanpa tahu bahwa pria yang terlihat tidak punya apa-apa itu sebenarnya menyimpan rahasia yang akan mengguncangkan semua orang. Malam itu, saat aku tertidur dengan ponsel di tangan, sebuah pesan masuk ke ponsel Raka. Pesan dari seseorang bernama Kakek Surya. "Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan semuanya?" Raka menatap layar lama, lalu menghela nafas. "Sebentar lagi," gumamnya. "Biarkan aku tahu dulu, apakah dia mencintaiku atau hanya mencintai apa yang bisa kuberi. Dan aku masih percaya bahwa cinta kami cukup untuk melawan dunia. Padahal badai itu sudah sangat dekat." Cinta yang diuji oleh kekurangan. Aku mulai menyadari, mencintai Raka bukan hanya soal perasaan. Ini tentang kesiapan menghadapi dunia yang terus menuntut lebih. Lebih uang, lebih status, lebih bukti. Hari-hariku bersama Raka tetap sederhana. Kami masih makan di warung yang sama, berjalan kaki pulang saat malam, dan tertawa untuk hal-hal kecil. Tapi kini, di balik setiap senyumku, ada beban yang tak pernah kuucapkan. Aku mulai sering lembur, bukan karena ambisi, tapi karena takut. Takut suatu hari nanti aku harus memilih antara cinta dan logika. Suatu sore, aku duduk di halte bus, menunggu Raka yang katanya terlambat karena pekerjaannya dipotong jam. Aku melihat pesan masuk dari ibuku. "Alia, ibu cuma ingin kamu bahagia, tapi ibu juga ingin kamu aman." Pesan itu pendek, tapi menancap di dadaku. Ketika Raka akhirnya datang, wajahnya terlihat letih. Ia duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Lama, terlalu lama. "Aku kena potong gaji," katanya akhirnya. Sementara, aku menoleh, berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, kita bisa atur." Tapi malam itu, saat aku sendirian, aku menangis. Bukan karena uang, tapi karena dunia terasa semakin sempit untuk kami berdua. Tekanan datang dari mana-mana. Temanku mulai menjauh. Keluargaku mulai membandingkan. "Alia, kamu pantas dapat yang lebih," kata seorang sahabatku. "Cinta itu penting, tapi hidup bukan cuma soal cinta." Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku egois karena bertahan, atau bodoh karena berharap? Raka tidak pernah memintaku bertahan. Itulah yang justru membuatku semakin sakit. Suatu malam, kami bertengkar untuk pertama kalinya. "Aku capek," kataku sambil menangis. "Capek selalu jadi orang yang kuat." Raka menunduk. "Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan. "Apa kamu tidak takut kehilanganku?" tanyaku. Ia menatapku, matanya merah. "Aku takut, tapi aku lebih takut kalau aku egois." Aku ingin memeluknya, tapi egoku menahanku. Malam itu aku pulang sendirian, dan untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku berpikir, mungkin cinta kami tidak cukup. Di sisi lain kota, Raka duduk di dalam mobil hitam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menyetir, ada supir. Ia menatap keluar jendela dengan wajah kosong. "Kamu mulai goyah," kata Kakek Surya pelan. "Itu wajar." "Aku tidak ingin menyakitinya," jawab Raka lirih. "Tapi kalau aku membuka semuanya sekarang, aku tidak akan pernah tahu apakah dia tulus." Kakeknya menghela napas. "Kadang cinta sejati bukan diuji dengan kemiskinan, tapi dengan waktu." Raka memejamkan mata.
Sementara itu aku duduk di kamar memeluk lututku sendiri. Aku tidak tahu bahwa pria yang sedang membuatku ragu itu sebenarnya sedang menahan seluruh dunianya demi satu jawaban. Apakah aku mencintainya atau hanya bertahan karena terbiasa? Dan ujian itu baru saja mulai. Aku mulai jarang bertemu Raka. Bukan karena kami tak saling ingin, tapi karena hidup seperti sengaja menarik kami ke dua arah yang berbeda. Aku sibuk dengan pekerjaan, ia sibuk bertahan dengan penghasilannya yang semakin tak menentu. Setiap kali kami bertemu, selalu ada keheningan yang aneh. Bukan karena tak ada cerita, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin diucapkan, namun tak tahu harus dimulai dari mana. Suatu malam, ibuku memanggilku ke ruang tengah. Ayah duduk di sampingnya, wajahnya serius. "Alia," kata ayah pelan tapi tegas. "Kami ingin bicara sebagai orang tua." Aku duduk, jantungku berdegup cepat. "Ibu tidak melarang kamu mencintai siapapun," lanjut ibu. "Tapi ibu ingin kamu berpikir panjang. Hidup ke depan tidak mudah." Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Raka itu baik," jawabku lirih. "Dia tulus." Ayah mengangguk. Ayah tidak meragukan hatinya, tapi ayah meragukan kemampuannya. Kalimat itu jatuh seperti palu. "Ayah hanya tidak ingin kamu menderita," tambahnya. Malam itu aku menangis lagi. Tangisku bukan karena marah, tapi karena bimbang. Di satu sisi aku mencintai Raka. Di sisi lain aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Keesokan harinya aku menemui Raka. Aku tidak merencanakan apapun, hanya ingin jujur. "Keluargaku tidak setuju," kataku pelan. Raka terdiam. Aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kaget, tapi seperti sudah menduga. "Aku mengerti," katanya singkat. "Itu menyakitkan." "Apa kamu tidak mau berjuang?" tanyaku dengan suara gemetar. Raka menatapku lama. "Aku sedang berjuang, dengan caraku sendiri." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku tidak tahu harus bertanya apa. Hari-hari setelah itu terasa berat. Pesan kami semakin jarang, telepon semakin singkat. Aku mulai merasa kehilangan, padahal ia belum benar-benar pergi. Di kantor, seorang rekan memperkenalkanku pada pria lain. Mapan, rapi, penuh percaya diri. "Coba buka hati," kata temanku. "Kamu terlalu menyiksa diri." Aku tersenyum, tapi hatiku menolak. Malam itu aku bermimpi Raka berjalan menjauh dariku. Sementara aku berdiri diam, tidak mengejarnya. Aku terbangun dengan dada sesak. Di sisi lain, Raka berdiri di depan makam neneknya. Ia datang sendirian. "Nenek," gumamnya. "Kalau aku membuka semuanya sekarang, apakah aku pengecut?" Tak ada jawaban, hanya angin malam dan kenangan masa kecilnya. Kakek Surya datang menyusul. "Kamu mulai kehilangan dia," katanya tanpa basa-basi. Raka senyum pahit. Justru karena itu aku harus tahu, apakah dia akan tetap tinggal saat semuanya terasa tidak menjanjikan. Aku dan Raka sama-sama terluka, sama-sama bertahan, sama-sama takut. Dan tanpa kami sadari, jarak kecil itu mulai berubah menjadi jurang. Jarak yang pelan-pelan menghapus aku. Aku tidak pernah benar-benar pergi dari Raka. Aku hanya berhenti mengetuk tuntu hatinya. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, tersenyum pada rekan kerja, lalu pulang dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Tapi ada satu hal yang selalu terasa hilang. Suara Raka yang biasanya menanyakan apakah aku sudah makan. Kami masih saling mengirim pesan. Pendek, sopan, seperti dua orang asing yang berpura-pura baik-baik saja. Suatu malam, aku duduk di kamar, menatap ponselku lama. Namanya ada di layar. Aku ingin menelpon, tapi egoku menahanku. "Apa gunanya?" gumamku. "Kalau akhirnya, aku juga yang harus kuat sendirian." Keesokan harinya,
Ibuku kembali membicarakan masa depanku. "Alia, ibu dapat kenalan," katanya hati-hati. "Anaknya baik, mapan, dan serius." Aku terdiam. "Ibu tidak memaksamu," lanjutnya. "Tapi kamu juga tidak bisa terus menggantungkan hidup pada ketidakpastian." Aku mengangguk pelan, meski dadaku sesat. Di kantor, pria yang dikenalkan temanku kembali mengajakku makan siang. Aku menolak dengan alasan sibuk. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menolak karena cinta. Aku menolak karena lelah. Di sisi lain kota, Raka sedang berdiri di depan gedung tinggi dengan kaca mengkilap. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi di dalam sakunya ada kartu identitas yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Ia menatap ke atas. Lama. Kalau aku masuk ke dunia ini lagi, aku mungkin akan kehilangan dia. Tapi kalau aku tetap di sini, aku juga kehilangannya. Sore itu aku akhirnya bertemu Raka. Bukan janji, hanya kebetulan. Kami bertemu di taman kecil tempat kami dulu sering duduk berjam-jam. "Aku dengar keluargamu baik-baik saja," kataku membuka percakapan. Raka mengangguk. "Kamu?" Aku tersenyum tipis. "Masih hidup." Kami tertawa kecil. Palsu. "Alia," katanya tiba-tiba. "Kalau suatu hari aku berubah, kamu masih mau kenal aku?" Aku menatapnya bingung. "Berubah bagaimana?" Ia menggeleng. "Tidak apa-apa, lupakan." Aku ingin bertanya, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Saat kami berpisah, aku melihatnya berjalan menjauh dengan langkah berat. Dan entah kenapa, hatiku berkata, jika aku tidak melakukan apa-apa sekarang, aku akan kehilangannya selamanya. Malam itu, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena aku merasa tidak lagi diperjuangkan. Dan di waktu yang sama, Raka duduk sendirian di dalam mobil hitam itu lagi. Kakek Surya menatapnya lama. "Kamu menyakitinya," kata sang kakek, dengan cara paling halus. Raka menutup wajahnya. "Aku hanya ingin cinta yang jujur." "Tapi cinta juga butuh kehadiran," jawab kakeknya pelan. Dan tanpa kami sadari, hari-hari berikutnya akan memaksa kami membuat keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku akhirnya kelelahan. Bukan oleh pekerjaan, bukan oleh omongan orang, tapi oleh perasaan menunggu yang tak pernah jelas ujungnya. Setiap pagi, aku bangun dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah hari ini dia akan memilihku atau tetap menyembunyikan dirinya? Aku tidak tahu rahasia apa yang Raka simpan. Yang aku tahu hanya satu. Aku mulai merasa sendirian dalam hubungan ini. Suatu malam, aku duduk di depan meja makan bersama orang tuaku. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa. "Alia," kata ayah pelan. "Ayah lihat kamu berubah." Aku menunduk. "Kamu sering melamun, sering diam. Cinta seharusnya membuatmu tenang, bukan tersiksa." Ibuku menggenggam tanganku. "Ibu tahu kamu kuat, tapi ibu tidak ingin kamu terus berjuang sendirian." Air mataku jatuh satu persatu. Aku tidak menjawab, karena kalau aku bicara, aku akan hancur. Malam itu aku mengirim pesan pada Raka. "Kita ketemu besok." Ia membalas lama sekali. "Baik." Hanya satu kata. Dingin. Kami bertemu di tempat yang sama seperti dulu. Taman kecil yang kini terasa asing. Angin berembus pelan, daun berguguran. Seolah ikut menggambarkan apa yang akan terjadi. "Ada apa?" tanya Raka. Aku menarik nafas panjang. "Aku capek, Raka." Ia terdiam. "Aku capek kuat sendirian. Capek membela kamu ke semua orang. Sementara aku sendiri mulai ragu. Apakah kamu masih berjuang bersamaku?" Raka menunduk. Tangannya mengepal. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu," katanya lirih. "Tapi cinta tidak cukup," jawabku sambil menangis. "Aku butuh kehadiranmu. Aku butuh diyakinkan." Hening. Lalu Raka berkata sesuatu yang mematahkan hatiku. "Kalau kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan." Aku menatapnya dengan mata basah. "Kenapa kamu selalu bilang itu?" "Karena kalau aku menahanmu, aku egois, Alia."
Kalimat itu menghantam dadaku. "Apa kamu sadar?" kataku dengan suara gemetar. "Bahwa dengan tidak menahanku, kamu sudah melepaskanku perlahan." Raka mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Aku berdiri. Kalau begitu, mungkin memang ini akhirnya. Aku berjalan menjauh dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti merobek hatiku sendiri. Raka tidak mengejarku. Dan itu adalah luka terdalam yang pernah kuterima. Malam itu aku memutuskan berhenti menunggu. Aku menerima ajakan perkenalan dari pria pilihan ibuku. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku ingin berhenti terluka. Di sisi lain, Raka duduk sendirian di kamar gelap. Ia memandangi ponselnya. Namaku masih ada di layar. Kakek Surya datang tanpa mengetuk. "Kamu kehilangannya," kata sang kakek pelan. Raka menutup mata. Aku tahu. Apakah rahasiamu masih sepadan dengan rasa sakitnya? Untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia sadar cinta yang terlalu lama diuji bisa mati sebelum sempat diselamatkan. Dan aku sedang melangkah ke hidup yang tidak lagi menunggu Raka. Tanpa tahu bahwa kebenaran itu akan segera muncul di saat hatiku hampir benar-benar tertutup. Aku benar-benar mencoba hidup tanpa Raka. Aku bangun pagi tanpa mengecek ponsel. Aku pulang tanpa berharap ada pesan masuk. Aku belajar tersenyum pada hari-hari yang tidak lagi menyebut namanya. Pria yang dikenalkan ibuku, baik, sopan, mapan, menemani beberapa kali makan malam. Ia tidak menyakitiku. Ia juga tidak membuatku menangis. Tapi setiap kali ia tersenyum, hatiku justru terasa kosong. Aku sadar aku tidak sedang membuka hati. Aku sedang menutup luka. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa kantorku akan mengadakan acara besar. Peluncuran kerjasama dengan perusahaan raksasa. Semua karyawan diminta hadir. Aku tidak terlalu peduli, sampai aku membaca nama perusahaan mitra itu. Nusantara Group. Nama itu seperti mengetuk sesuatu di kepalaku, tapi aku mengabaikannya. Di hari acara, aula hotel penuh oleh orang-orang penting. Jas rapi, gaun elegan, senyum profesional. Aku merasa kecil, biasa, seperti penonton di dunia yang tidak pernah mengundangku masuk. Lalu aku melihatnya, Raka, berdiri di kejauhan. Bukan dengan jaket lusuhnya, bukan dengan sepatu lamanya. Ia mengenakan setelan hitam yang pas di tubuhnya. Rambutnya rapi. Wajahnya tenang, tapi tatapannya gugup. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan diri di tempat yang salah. Jantungku berdetak kencang. "Kenapa dia di sini?" gumamku. Aku mencoba menghindar, tapi dunia seolah mengecil. Langkah kami akhirnya bertemu. "Alia," katanya pelan. Aku menatapnya lama. "Kamu kerja di sini?" Ia terdiam sesaat. "Hari ini, iya." Jawabannya aneh. Terlalu singkat, terlalu hati-hati. Sebelum aku sempat bertanya, seorang pria tua berambut putih datang menghampiri. Wibawanya terasa dari cara berjalan. "Raka?" katanya tegas namun hangat. "Kamu sudah siap?" Raka menegang. "Siap, Kek." Aku membeku. "Kek?" Pria itu menoleh ke arahku. Tatapannya tajam, menilai, lalu melembut. "Kamu Alia ya?" Aku mengangguk kaku. Ia tersenyum tipis. Akhirnya bertemu. Sebelum aku bisa mencerna apapun, pembawa acara memanggil nama Surya Hadikusumo, pendiri Nusantara Group. Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Pria di depanku membalas anggukan dengan tenang. Duniaku bergetar. Aku menoleh ke Raka. Wajahnya pucat, matanya menatapku penuh ketakutan. "Raka?" Suaraku hampir tak keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Matanya basah. Aku mau jelaskan, tapi bukan di sini. Aku mundur satu langkah. Selama ini, pria yang kuanggap tidak punya apa-apa, ternyata cucu dari orang yang namanya mengguncang ruangan ini. Aku merasa bodoh, dihianati, dan dipermainkan. Tanpa berkata apa-apa, aku berbalik pergi.
Di belakangku, Raka mengejarku. "Alia, tunggu." Aku berhenti, berbalik dengan mata penuh luka. "Kamu mengujiku?" tanyaku pelan. "Dengan kemiskinan palsumu?" Ia menggeleng panik. "Aku menguji diriku sendiri. Apakah aku layak dicintai tanpa nama besar ini?" Air mataku jatuh. Dan suaraku bergetar. "Apa aku cuma bagian dari eksperimen hidupmu?" Raka terdiam. Dan diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku pergi malam itu dengan hati hancur 2 kali. Pertama, karena aku hampir kehilangan dia. Kedua, karena ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Sementara itu, Raka berdiri terpaku, menyadari bahwa rahasianya terbuka bukan di saat yang ia rencanakan, melainkan di saat aku hampir benar-benar melepaskannya. Dan badai yang sesungguhnya baru akan bermulai. Kebenaran yang datang saat hatiku hampir mati. Aku tidak langsung pulang malam itu. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan kakiku membawa tubuhku menjauh dari gedung megah yang baru saja meruntuhkan duniaku. Kepalaku penuh, hatiku sesak. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini membela seseorang yang bahkan tidak cukup jujur padaku. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama Raka muncul lagi dan lagi. Aku tidak mengangkatnya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku takut. Kalau aku mendengar suaranya, aku akan runtuh. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Tangisku bukan lagi pelan. Ini tangis marah, kecewa, dan terluka. "Kenapa harus aku?" bisikku pada diri sendiri. "Kenapa harus dengan cara ini?" Keesokan harinya, Raka datang ke rumahku. Ibuku yang membukakan pintu. Ia terkejut melihat Raka berdiri dengan wajah pucat, mata sembab, dan tubuh yang tampak sangat lelah. "Ibu tidak mau bertemu siapapun," kata ibuku dingin. "Aku mohon, Bu," jawab Raka dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin menjelaskan, sekali saja." Ibuku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau hatimu memang tulus, jangan lukai dia lagi." Aku akhirnya keluar. Begitu melihatku, Raka hampir berlutut. "Alia, maafkan aku," katanya lirih. "Aku salah." Aku menatapnya tanpa air mata. Justru itu yang membuatku lebih dingin. "Kamu tahu bagian mana yang paling menyakitkan?" tanyaku. "Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu membiarkanku merasa tidak cukup, padahal kamu sebenarnya bisa menghapus semua keraguanku." Raka menangis. "Aku takut," katanya. "Aku tumbuh di dunia yang penuh kepalsuan. Semua orang mendekat karena namaku, uangku, keluargaku. Aku hanya ingin dicintai sebagai Raka, bukan sebagai cucu Surya Hadikusumo." Aku menarik nafas dalam. "Dan kamu pikir caranya dengan membiarkanku menderita sendirian?" Ia menggeleng keras. "Tidak, aku tidak pernah ingin kamu menderita. Aku hanya tidak tahu kapan harus berhenti." Aku tertawa kecil pahit. "Kamu berhasil, Raka. Kamu tahu aku tulus. Tapi kamu hampir membunuh hatiku dalam prosesnya." Kami diam lama, sunyi yang penuh luka. "Aku tidak minta kamu langsung memaafkanku," katanya pelan. "Aku hanya minta satu kesempatan. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang ingin memperbaiki kesalahannya." Aku menatap wajahnya. Wajah yang kucintai. Wajah yang menyakitiku. "Aku tidak tahu apakah hatiku masih bisa percaya," jawabku jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Aku juga tidak ingin berbohong pada perasaanku sendiri." Raka mengangguk. "Aku akan menunggu. Kali ini dengan jujur." Hari-hari setelah itu terasa aneh. Kami tidak kembali seperti dulu, tapi juga tidak benar-benar berpisah. Aku melihat berita tentang Nusantara Group di televisi. Nama Raka disebut sebagai calon penerus. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut dunia yang sesungguhnya akan kembali merenggutnya dariku. Sementara Raka, di balik semua kemewahan yang kini terbuka, hanya punya satu ketakutan yang sama, kehilangan aku untuk selamanya. Dan aku tahu, ujian terbesar cinta kami bukan lagi soal kemiskinan, melainkan apakah hatiku sanggup memaafkan.
Aku akhirnya memasuki dunia Raka yang selama ini tersembunyi. Bukan karena aku memintanya, tapi karena dunia itu datang sendiri, mengetuk pintu hidupku tanpa izin. Undangan itu datang lewat kurir. Amplop tebal, nama lengkapku tercetak rapi. Gala Amal Nusantara Group. Tanganku gemetar saat membukanya. Aku tahu, menghadiri acara itu berarti satu hal. Aku tidak lagi bisa bersembunyi sebagai perempuan biasa. Raka menelpon malam itu. Aku tidak memaksamu datang, katanya pelan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin kamu ada di sana. Sebagai dirimu, bukan sebagai siapa-siapa. Aku menutup mata. Aku takut, Raka. Aku juga, jawabnya jujur. Malam gala itu, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Gaunku sederhana, riasanku tipis. Aku tidak ingin berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Begitu aku melangkah masuk ke aula megah itu, aku langsung merasa kecil. Lampu kristal, gaun mahal, tawa orang-orang yang hidupnya jauh dari kata sederhana. Bisikan mulai terdengar. Itu siapa? Pasangannya Raka. Biasa saja. Aku menarik nafas, mencoba berdiri tegak. Raka datang menghampiriku. Ia mengenakan setelan yang sempurna, tapi matanya mencari mataku, seperti memastikan aku masih di sini. Kamu cantik, katanya tulus. Aku tersenyum, meski dadaku berdebar. Namun malam itu bukan malam yang ramah. Seorang wanita menghampiriku. Elegan, percaya diri. Aku Mira, katanya sambil tersenyum tipis. Kami sudah lama mengenal Raka. Nada suaranya bukan perkenalan, itu peringatan. Kamu pacarnya ya? Lanjutnya. Aku pikir Raka akan memilih seseorang yang sepadan. Aku membalas senyum dengan tenang. Sepadan menurut siapa? Mira terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Dunia ini kejam sayang, cinta saja tidak cukup. Kalimat itu menghantuiku sepanjang malam. Aku melihat Raka dikelilingi orang-orang penting, tertawa, berbicara tentang bisnis, masa depan. Aku berdiri agak jauh, seperti bayangan. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menghambat hidupnya? Di balkon, aku berdiri sendirian. Angin malam dingin menyentuh kulitku. Raka menyusul. Apa kamu menyesal datang? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku hanya sadar, dunia kamu terlalu tinggi. Raka menggenggam tanganku erat. Tidak ada dunia aku dan kamu. Yang ada hanya kita. Aku menatapnya. Kamu yakin dunia akan membiarkannya? Ia terdiam. Jawaban itu cukup. Malam itu aku pulang lebih dulu. Di mobil, air mataku jatuh tanpa suara. Aku mencintainya. Tapi mencintainya berarti siap terluka oleh dunia yang tidak pernah memilihku. Dan di saat yang sama, Raka berdiri di tengah aula megah itu, dikelilingi kemewahan, namun hatinya kosong. Karena perempuan yang ia cintai pergi dengan perasaan tidak pantas. Aku tidak tahu keputusan apa yang akan kuambil. Yang aku tahu, cinta kami kini berdiri di persimpangan paling berbahaya. Bukan karena kebohongan, tapi karena perbedaan yang terlalu nyata untuk diabaikan. Aku memilih menjauh. Bukan karena aku berhenti mencintai Raka, melainkan karena aku mencintainya terlalu dalam. Hingga aku tak sanggup lagi melihat diriku sendiri perlahan menghilang. Aku berhenti membalas pesannya. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkan diriku. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku selalu bereaksi lebih dulu. Namun tanganku memilih diam. Aku tahu, kalau aku membalas satu pesan saja, aku akan kembali tenggelam dalam keraguan yang sama. Hari-hariku kembali sunyi. Aku fokus bekerja. Aku tertawa dengan rekan kerja. Aku terlihat baik-baik saja. Tapi setiap malam saat dunia diam, aku merindukan seseorang yang tidak lagi bisa kugenggam. Raka datang ke rumahku berkali-kali. Ibuku menolak dengan sopan.
Ayahku hanya berkata, biarkan Alia bernafas dulu. Di sisi lain, dunia Raka bergerak cepat. Rapat demi rapat. Keputusan besar. Nama Raka mulai disebut-sebut sebagai penerus resmi. Semua yang dulu ia hindari, kini berdiri tepat di hadapannya. Namun setiap pencapaian terasa kosong. Apa gunanya semua ini? Katanya pada kakek Surya suatu malam. Kalau perempuan yang kucintai pergi. Kakek Surya menatapnya lama. Cinta sejati tidak selalu bertahan dengan genggaman, katanya pelan. Kadang ia bertahan dengan keberanian untuk memilih. Memilih apa? Tanya Raka lirih. Memilih bertanggung jawab. Jawab sang kakek. Bukan hanya pada perasaanmu, tapi pada luka yang kau ciptakan. Malam itu, Raka berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan meminta Raka kembali, tapi meminta kekuatan untuk menerima apapun keputusan Tuhan. Dan di saat yang sama, Raka membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Bukan tentang bisnis, bukan tentang warisan, tapi tentang cinta. Ia tahu, episode terakhir akan datang. Dan tidak semua cinta berakhir dengan perpisahan. Kadang, ia berakhir dengan keberanian untuk berubah. Aku tidak menyangka akan bertemu Raka malam itu. Aku pikir ini akan menjadi satu dari sekian banyak perpisahan sunyi yang tidak pernah benar-benar terjadi. Ia berdiri di depan rumahku tanpa jas mahal, tanpa supir, tanpa jarak. Hanya Raka, seperti pertama kali aku mengenalnya. Aku tidak datang untuk memintamu kembali, katanya pelan. Aku datang untuk bertanggung jawab. Aku menatapnya lama. Hatiku berdebar. Tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan karena aku takut berharap. Aku berhenti dari posisiku sebagai penerus utama. Lanjutnya. Bukan karena aku membenci duniaku, tapi karena aku tidak ingin membangun masa depan di atas luka seseorang yang kucintai. Aku terdiam. Aku tetap akan bekerja, katanya. Tetap bertanggung jawab, tapi dengan caraku sendiri. Tanpa menyembunyikan siapa aku. Dan tanpa mengujimu lagi. Air mataku jatuh. Kenapa sekarang? Tanyaku lirih. Karena aku baru sadar, jawabnya. Cinta bukan tentang siapa yang bertahan paling lama dalam ujian, tapi siapa yang berhenti menyakiti saat tahu ia salah. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena lelahku akhirnya didengar. Aku menurunkan tanganku. Menatap pria yang selama ini kucintai. Aku tidak butuh dunia kamu, kataku jujur. Aku hanya ingin tempat di mana aku tidak merasa kecil. Raka mengangguk. Kamu tidak pernah kecil, Alia. Aku yang terlalu tinggi menaruh egoku. Kami tidak berpelukan malam itu. Tidak ada janji berlebihan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya memilih dengan sadar. Hari-hari setelahnya berjalan pelan. Kami belajar ulang. Bukan sebagai orang miskin dan orang kaya, tapi sebagai dua manusia yang pernah saling melukai dan memilih untuk tidak mengulanginya. Aku melihat Raka bekerja lebih sederhana, lebih jujur, lebih hadir. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa diuji. Aku merasa dipilih. Cinta kami tidak sempurna, tapi ia tidak lagi menyakitkan. Dan aku belajar satu hal penting. Ketulusan tidak pernah salah. Yang salah hanyalah orang yang terlalu lama mengujinya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa pernah berada di posisi Alia, atau pernah mencintai seperti Raka, kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, dan bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Cerita, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain tentang cinta, luka, keluarga, dan kehidupan, yang mungkin sedang kamu alami juga
Karena di rumah cerita, setiap kisah punya tempat untuk didengar. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Alice, Pesona Kalbumu.